Sejumlah 27 orang tersangka pelaku pencurian BBM bersubsidi jenis solar dari beberapa kota dan kabupaten Jatim, berhasil ditangkap anggota Ditreskrim Suspolda Jatim sejak Januari 2023. Para pelaku secara sengaja membeli BBM subsidi di beberapa SPBU yang tersebar di Jatim dalam jumlah besar. Tentunya dengan harga relatif murah, sekitar Rp6,8.000 per liter. Kemudian BBM subsidi hasil pembelian dalam jumlah besar secara ilegal tersebut, dijual kepada pihak industri dengan mematok harga cenderung lebih mahal, yakni Rp8,9.000 per liter. Selisih harga tersebut yang menjadi keuntungan para pelaku, namun justru malah menjadi kerugian bagi negara. Catatan penyidik, kerugian negara akibat praktik lancung 27 tersangka itu, sekitar Rp25 miliar, berdasarkan barang bukti BBM subsidi jenis solar, sejumlah 45,5 ton yang berhasil diamankan. Kemudian yang 2 LP, yaitu LP nomor 14 dan 15, kita tangkap kemarin pada bulan ini. Rekan-rekan wartawan juga sudah banyak yang mengetahuinya. Dan 1 LP nomor 2 dari Polres Lamongan. Dari 4 LP ini kita sudah melakukan penahanan terhadap 27 tersangka dengan barang bukti kendaraan ada 8 dan kita sudah terbitkan daftar pencarian barang berupa kendaraan juga sebanyak 8 unit dengan barang bukti berupa minyak solar bersubsidi sebanyak lebih kurang 45,5 ton. Perlu kami sampaikan juga kepada rekan-rekan atas perintah Bapak Kapolda terhadap pelaku, ini juga akan kami terapkan tindak pidana pencucian uang ya, untuk menimbulkan efek jera kepada para pelaku penyimpangan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dan kami dari Polda Jatim ingin menyampaikan kepada oknum-oknum masyarakat yang mungkin masih melakukan penyimpangan, kami harapkan segera untuk tidak melakukannya kembali. Ya, ini contoh yang komitmen kami dari Polda Jatim untuk menindak penyalahgunaan dan pendistribusian BBM bersubsidi. Demikian dari kami. Mungkin untuk ancaman hukuman kami sampaikan sesuai pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, yaitu ancaman paling lama 6 tahun kurungan dan denda paling banyak Rp60 miliar. Mungkin sekian yang bisa kami laporkan secara teknis, nanti kita bisa lakukan tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modusnya gimana? Dioplos atau dihitung? Untuk modus yang dilakukan, ini ada 4 kelompok besar. Untuk yang paling besar itu adalah di LP 14 dan 15 yang baru kemarin kita lakukan penangkapan, yaitu kelompok ED. Modusnya adalah melakukan kerjasama dengan SPBU. Jadi SPBU ini masih kami dalami, diduga mendapat bagian sekian rupiah dari setiap liternya. Ini akan kita dalami untuk menjerat SPBU juga dalam pidananya. Sedangkan kelompok besar yang satu lagi LP15, yaitu kelompok RB, ini agak hati-hati. Jadi ada 4 SPBU yang berkolaborasi dengan kelompok RB dengan mengisi masing-masing sekitar 1 ton. Ini masih kami dalami apakah SPBU dari kelompok RB ini juga mendapat bagian dari setiap liternya BBM yang terjual. Apabila kami temukan
adanya bagian atau aliran dana, akan kami tetapkan TPPU juga dalam pelaksanaan penyidikannya. Demikian. Dan ini ada mobil box yang diisi dengan tanki, dan apakah itu salah satu untuk mengelabui? Iya, rekan-rekan bisa lihat barang bukti berupa kendaraan yang di dalamnya ada tangki, ya. Nah, ini juga untuk mengelabui. Kami juga berkoordinasi dengan BPH Migas terkait dengan SPBU yang kami duga terlibat. Dalam arti setiap petugas operator SPBU harusnya mengetahui seberapa banyak isi tangki dari truk pada umumnya, sekitar 200-an liter. Nah, ketika ini diisi lebih dari itu, harusnya sudah mencurigai dan melaporkan. Pun di SPBU harusnya ada pengawasan terkait dengan penjualan sekali transaksi, apakah itu 1 ton, 2 ton, itu juga menjadi suatu potensi penyimpangan yang harusnya dilaporkan kepada pengawas dari SPBU tersebut. Demikian. Total kerugian yang sementara kami hitung itu lebih kurang 25 miliar rupiah dari 45,5 ton, dengan penghitungan bahwa ada margin sekitar Rp5.000 dari BBM yang dibeli dari SPBU dengan BBM yang dijual kepada pembeli. Kegiatan ini sudah berlangsung berapa lama dan para tersangka ini perannya apa aja? Iya, berdasarkan hasil pemeriksaan kami ketahui, berdasarkan pengakuan dari yang diperiksa, mereka mengatakan ini baru beroperasi sejak bulan Desember. Nah, ini masih kami dalami. Penyidik sudah melakukan penyitaan terhadap beberapa dokumen, komputer, dan handphone. Akan kita lihat juga nanti transaksi keuangannya untuk memastikan sebenarnya sejak kapan ini dilakukan. Dan lokasi SPBU yang terindikasi terlibat itu di mana saja, jumlahnya berapa? SPBU yang terlibat sebagian besar ada di wilayah Sidoarjo, antara lain di Taman, ada di Krian. Namun data lengkapnya akan kami berikan kepada rekan-rekan wartawan setelah ini. Dan apakah sempat ada kelangkaan dari kelangkaan BBM? Sampai sejauh ini memang belum terlalu dirasakan adanya kelangkaan. Namun kalau dilihat dari waktu-waktu yang lalu, memang ada waktu tertentu kita kekurangan, bukan kelangkaan, kekurangan BBM, sehingga harus tangki dari Pertamina ini harus mempercepat jadwal untuk pengiriman BBM bersubsidi ini ke SPBU tersebut. Untuk peran tersangka yang kita tahan, yang pertama adalah pengemudi dari truk masing-masing, kemudian ada yang mempunyai atau mengelola dari kelompok ED, dari kelompok RB masih kita DPO-kan untuk mencari, sedangkan untuk yang lainnya adalah penjaga gudang dan pengelola gudang, seperti itu. Untuk jumlah total keseluruhan dan tersangka, dan jumlah dari total keseluruhan tersangka tadi sudah kami sampaikan. Untuk 4 pemain besar 27 orang. Dan ini sistem dipesan oleh seorang pembeli atau mereka mencari sendiri, kemudian dijual, ada pasarnya. Nah itu kemudian jualnya ke segmen seperti apa? Kami ke industri. sudah dalami dari dokumen, nanti dengan barang bukti yang ada akan kita cari bagaimana sebetulnya mereka melemparkan barang bukti atau BBM bersubsidi itu. Cukup Ya. Biar foto dulu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.